Ya, saya baca sampai 5 bunyinya demikian. Kalau di Al-Quran dibilang Isa, tapi kalau di Injil Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Isa atau Yesus, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang apa yang kalian lihat di cuplikan. Dimana teman-teman sekalian mungkin hendak makan, ataupun ya mungkin habis kerja dan siap-siap untuk makan, atau nih ya sedang ada perjamuan kasih yang sedang dilaksanakan dalam sebuah pengajian, ya. Karena beredar informasi juga bahwa itu sebenarnya sedang mengaji, tapi mereka membacakan Injil di sana. Teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali bagi saya, apapun itu situasinya. Tapi yang terpenting bagi saya bahwa firman Tuhan telah diberitakan, telah disampaikan, telah disiarkan, ya. Entah itu di dalam ruangan tertentu, entah itu di dalam masjid, entah itu di bawah-bawah pohon, di hutan-hutan, atau dimanapun. Di mana 1, 2 orang, 3 orang yang membacakan Injil, maka ada sukacita dan damai sejahtera di sana, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui kuasa Roh Kudus. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian, di mana salah seorang ustadz sedang mengajarkan beberapa ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak di sana yang di mana mereka pegang Alkitab masing-masing dan mereka membaca Injil Yohanes pasal 3. Nah, teman-teman sekalian mungkin penasaran. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu agar kita paham bersama. Berikut videonya. Ya, saya baca sampai 5 bunyinya demikian. Kalau di Al-Quran dibilang Isa, tapi kalau di Injil Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Isa atau Yesus, dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, artinya di surga. Jadi itulah dibilang tadi di Al-Quran, bahwa siko Allah, celupan Allah. Kalau di Injil dibilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air, artinya dibaptis. Kalau di Injil, kemudian keluar, sesudah itu tidak lagi menggunakan roh yang menuntut kita. Setelah kita sudah tahu ada hikmah, ada hidayah, kita tidak melihat surga nanti. Kita tidak melihat surga nanti. Kita tidak melihat surga nanti. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan bersama di mana teman-teman sekalian dalam sebuah ruangan itu mereka membacakan Injil, ya. Dan kita melihat tadi mereka pakai jilbab dan juga kita lihat ada yang pakai kopian, ya. Jadi kita lihat bahwa di sana ada banyak sekali muslim-muslim yang mendengarkan Injil, teman-teman sekalian. Ya, apakah mereka ini sedang diinjili, sedang diberitakan tentang kebenaran, atau memang mereka sudah menjadi Kristen dan mereka belajar kitab suci dari salah seorang mantan ustadz pastinya, ya, mantan ustadz. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur
kalau Injil itu dibacakan dimanapun. Sebab Alkitab katakan, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi kita harus siap sedia. Jangan kita pasif, jangan kita berdiam diri. Tapi sudah saatnya untuk kita mewartakan kebenaran Injil. Jika saudara main media sosial, silakan share. Silakan beritakan Injil. Jika saudara juga hobi jalan-jalan sana sini, ya berkunjung di wisata-wisata, jangan lupa beritakan Injil di sana. Karena apa teman-teman sekalian? Tanpa diperdengarkan, maka orang tidak akan mengenal Injil. Mereka tahunya bahwa Injil itu sudah dipalsukan oleh Paulus. Itu sudah karangan Paulus, itu sudah tidak asli gitu. Mereka telah didoktrin semacam itu. Tapi ketika kita share, kita coba beritakan kepada mereka, maka niscaya orang-orang yang mendengarkan akan timbul iman dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekali, kita akan bahas apa yang mereka sedang bercakapan. Yang mereka bahas yaitu tentang Nikodemus, seorang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus di waktu malam. Kenapa dia datang pada waktu malam? Karena dia malu ketahuan. Dia takut ketahuan dari teman-temannya Farisi, ahli-ahli Taurat, sehingga dia cari waktu karena dalam hatinya bergejolak, siapakah Yesus gitu. Akhirnya datang untuk bercakap-cakap dengan dia. Dan yang sangat aneh di sini, bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi dia tidak mengerti pola pikir daripada Kristus. Ketika Yesus berkata kepadanya bahwa barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan sorga. Maka harus lahir kembali. Dia bilang, bagaimana mungkin seseorang yang sudah besar, lalu dia akan masuk dalam rahim ibunya lagi untuk dilahirkan. Dia berpikir secara logikanya. Karena ini yang terus diandalkan oleh saudara-saudari kita di luar sana. Ya pakai logika dong, masa Tuhan digantung di salib. Pakai logika dong, masa manusia jadi Tuhan. Gitu. Mereka nggak mengerti seperti Nikodemus, teman-teman sekalian. Tapi Yesus berkata kepadanya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, dia dari roh. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kita harus lahir baru. Lahir baru artinya kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab manusia lama kita hidup dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang suci adanya. Tidak ada satupun manusia yang bisa membayar hutang dosanya, pelanggarannya. Kalau katakan kan, ya asal berbuat amal saja kan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Siapa bilang? Seberapa dosa Adam sama Siti Hawa, tapi satu pelanggaran mereka di hadapan Tuhan tidak dapat dihapus oleh amal ibadah, bahkan sedekahnya mereka, bahkan kesucian mereka bersama dengan Allah selama ini loh. Ya, mereka itu dekat dengan Allah, tapi satu pelanggaran yang mereka lakukan, mereka harus dihukum berat. Mereka harus keluar dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Apalagi saya dan saudara. Apakah Anda suci? Seberapa dalam sehari Anda melakukan kebaikan? Lebih banyak keburukan yang harus dipikirkan, yang harus dilakukan. Bahkan dosa pikiran kita lebih banyak. Terlebih ucapan kita. Maka teman-teman sekalian, kita butuh yang namanya kesempurnaan. Kita butuh yang namanya itu pengudusan. Siapa yang bisa menguduskan kita? Hanya Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Kita bisa melihat teman-teman sekalian. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 teman-teman sekalian. Dia berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia. Yaitu Yesus Kristus. Yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia. Anak manusia ini yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Siti Maryam, teman-teman sekalian ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah jadi teman-teman sekalian, di manakah Musa meninggikan ular di padang gurun? Yaitu ketika orang Israel memberontak. Dan mereka harus dihukum oleh Allah dengan dipanggut oleh ular-ular berbisa. Ular tedu teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa ketika bangsa Israel mohon minta ampun dengan Tuhan. Akhirnya Musa berdoa, lalu Tuhan menyuruhnya untuk membuat ular tembaga. Lalu itu didirikan.
Orang Israel yang sudah dipanggut oleh ular, yang sudah digigit oleh, dipatok oleh ular itu, ketika mereka melihat ular tembaga yang sudah didirikan, yang sudah dibuat oleh Musa, dia tidak mati tetapi dia bisa sembuh. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Alkitab catat bahwa sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga Yesus harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kalau saudara ingin selamat, tapi kalau saudara ingin dihukum, maka keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Pisahkan diri dari kasih karunia Allah. Maka neraka jahanam akan menantikan saudara. Terima kasih teman-teman sekalian, pilihan ada di tangan saudara. Maka saya undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.